KKB Papua. Siapa yang tidak kenal dengan KKB Papua yang merupakan pasukan pemberontak yang kerap kali melakukan aksi beringasnya terhadap TNI dan Polri serta masyarakat Papua sendiri. Namun, siapa sangka di balik aksi keberingasan para anggota separatis KKB di Papua tersebut, ternyata anggota separatis KKB di Papua menggunakan beberapa oknum kepolisian yang juga turut ikut ambil bagian dengan melakukan bisnis senjata dengan harga yang sangat fantastis terhadap pasukan separatis KKB di Papua saat ini. Hal tersebut dapat kita lihat berdasarkan sumber media informasi terpercaya. Jika hingga saat ini sudah 3 orang yang diduga menjadi pemasok senjata untuk kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua dan ditetapkan menjadi tersangka. Menurut lansiran media informasi tersebut, ketiga oknum kepolisian yang menjadi tersangka pemasok senjata itu adalah anggota Brimob Kelapa II, yaitu Bribka MJH, DC yang merupakan ASN, dan anggota Perbakin Nabire, dan FHS mantan anggota TNI Angkatan Darat. Sehingga pihak kepolisian atau Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menjelaskan bahwa di dalam hasil pemeriksaan pemasok senjata terungkap bahwa Bribka MJH sudah 7 kali membawa senjata api ke Nabire dengan dihargai sebesar 10 hingga 30 juta. Dan tergantung jenis senjata api yang dibawa oleh Bribka MJH. Setelah itu, senjata api tersebut lalu dijual kepada si pemesan melalui DC dengan harga berkisar 300 hingga 350 juta dan bergantung jenis senjata yang dijualnya tersebut. Namun, pasca penangkapan tersebut, saat ini pihak kepolisian masih memburu 1 orang tersangka baru yang berinisial SK dan diduga telah ikut melakukan persekongkolan di dalam jual beli senjata api terhadap anggota separatis KKB di Papua. Selain itu, Kapolda Papua menyatakan bahwa hingga kini SK belum ditemukan, sehingga penyidikan belum bisa meminta keterangan dari yang bersangkutan, kata Waterpauw, sebagaimana yang telah dikutip oleh media informasi tersebut pada Senin 2 November 2020 kemarin. Selain itu, Kapolda Papua mengakui bahwa anggota di lapangan sudah lama memonitor adanya kasus jual beli senjata api ke kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Hal ini diketahui setelah melihat aksi kelompok bersenjata atau separatis KKB, khususnya di wilayah Intan Jaya, makin meningkat hingga menimbulkan korban jiwa baik warga sipil maupun aparat keamanan. Adapun terungkapnya kasus tersebut setelah ada informasi masuknya 2 pucuk senjata api jenis M16 dan M4 melalui Timika ke Nabire. Sehingga petugas kepolisian melakukan pendalaman hingga akhirnya kasus itu terbongkar dengan diamankannya Bribka MJH setibanya di Nabire via Timika dan Makassar, namun tidak dirinci siapa yang diuntungkan dari bisnis tersebut. Namun di dalam bisnis jual beli senjata api oleh salah satu oknum kepolisian terhadap anggota separatis KKB tersebut masih menjadi teka-teki atau dalam proses penyidikan sebab senjata api yang dibawa oleh Bribka MJH itu dilengkapi dengan dokumen. Sehingga tidak ada masalah saat diangkut dengan pesawat dari Jakarta hingga ke Nabire, kata Waterpauw di dalam pernyataan singkatnya tersebut. Namun, menurut sumber media informasi lainnya, dari ketiga tersangka yang melakukan pemasukan senjata terhadap anggota separatis KKB di Papua tersebut telah dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selain itu, pihak kepolisian juga telah menyita barang bukti berupa senjata api M16, M4, dan Glock. Sebelumnya, Bribka MJH, seorang oknum anggota Brimob yang ditangkap karena diduga menjual senjata untuk kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua, tidak bisa dihindari dari jeratan hukum. Sebab Bribka MJH
tak hanya menjalani sidang kode etik, tetapi juga persidangan umum terhadap kasus pidananya tersebut. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Kamanan Satuan Brimopolda Papua, yaitu Kombes Godhelp, yang mengatakan bahwa jika Bribka MJH akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini pidana murni, tidak bisa ditawar-tawar, kata Godhelp di Jayapura pada Rabu 28 Oktober 2020 kemarin, sebagaimana arahan yang diterima dari petinggi Polri. Selain itu, beliau juga mengatakan jika pimpinan Polri telah menyatakan secara tegas bahwa setiap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin atau pidana harus ditindak tegas, ujar Godhelp, sebagaimana yang telah dikutip oleh beberapa sumber media informasi terpercaya lainnya. Namun, tidak bisa dipungkiri jika dengan adanya bisnis jual beli senjata tersebut, anggota separatis KKB di Papua kian semakin kuat. Sebab selain dengan jumlah anggota separatis KKB yang semakin bertambah, senjata yang dimiliki oleh anggota separatis KKB tersebut juga telah bertambah jumlahnya dengan dilengkapi senjata api yang cukup modern untuk melakukan perlawanan terhadap anggota TNI dan Polri di dalam melindungi dan mengamankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, memang tidak bisa dipungkiri jika perlawanan anggota separatis KKB di Papua saat ini telah menjadi perhatian dunia internasional, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh salah satu pimpinan Vanuatu di saat konferensi persnya di meja Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehingga melalui beberapa peristiwa penting, anggota separatis KKB ini memang selalu memanfaatkan momen-momen tertentu untuk mencari perhatian dunia internasional. Hal ini berdasarkan sumber media informasi terbaru jika menjelang sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September lalu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kapen Kogab Wilhan III, yaitu Surya Stawa. Saat itu, anggota kelompok separatis KKB di Papua kembali berulah dengan menembak mati satu orang pendeta, yaitu Yeremia Sanambani di Intan Jaya, Papua. Adapun kejadian tersebut terjadi di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Sabtu 19 September 2020 lalu, sebagaimana yang telah dilansir oleh media informasi lainnya sambil mengutip pernyataan Kapten Kogab Wilhan III Surya Stawa. Berdasarkan media pemberitaan tersebut, seorang pendeta yang ditembak mati oleh anggota separatis KKB tersebut yang bernama Yeremia Sanambani adalah merupakan masyarakat asli suku Moni yang juga berperan membuat terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Moni. Selain itu, di dalam pernyataan terakhir Surya Stawa, beliau menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh KKB Papua di Intan Jaya tidak lain adalah untuk mencari perhatian dunia internasional menjelang sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 22 hingga 29 September 2020 kemarin. Namun, jika kita melihat beberapa sumber data dari aksi pemberontakan dan hingga aksi penembakan oleh anggota separatis KKB Papua saat ini, memang tidak bisa dipungkiri jika dari aparat TNI dan Polri serta masyarakat sipil sudah banyak yang menjadi korban dari aksi pemberontakan anggota separatis KKB di Papua hingga saat ini.